dunia ini sudah kacau. Banyak fatwa-fatwa yang simpang siur. Jadi sudah mutlak kalau kita harus menghindari ini. Sejak abad 4 Hijriah, pintu ijtihad itu sudah ditutup untuk menghentikan ini. Jadi, tugas kita sekarang cukup untuk mengikuti mazhab-mazhab yang sudah ada. Astagfirullah, bukalah matamu dengan benar-benar saudaraku. Kita sebagai umat muslim telah dipecah belah dan dijajah karena kita berhenti berpikir. Sungguh-sungguh kita masuk masa pembekuan pemikiran. Seharusnya kita sebagai agama Islam merupakan agama yang berjuang, agama perjuangan, bukan sekadar agama yang menghafal teks-teks lama yang belum tentu bisa memecahkan masalah-masalah zaman sekarang. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu. Ijtihad itu diperuntukkan untuk orang-orang besar zaman dahulu. Emangnya kamu punya wewenang apa ngomong kayak gitu? Udah. Sudah jelas masalah kita pada saat ini bukanlah pada kitab-kitab yang lama, tapi karena kemalasan kita sendiri untuk membuka pintu kembali untuk berijtihad. Setuju. Ingatkah kita apa yang dikatakan dan disuarakan oleh penggerak-penggerak masa dahulu? Innallaha la yugairu mabi qaumin hatta yugairu mabi anfusihim. Yang artinya Allah sebenarnya tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka lah sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Benar, kita harus kembali menggunakan akal dan logika modern kita untuk mengenali Al-Quran dan juga Sunnah, dan tidak begitu fanatik pada suatu mazhab. Jadi, maksud kalian, kita tuh boleh berijtihad kayak orang-orang besar zaman dahulu? Bukan boleh, tapi memang wajib. Nasib hukum Islam itu ada di tangan kita, agar terus relevan di zaman yang terus berkembang seperti ini. Nah, perdebatan yang baru kalian saksikan adalah potret masa kebangkitan yang sudah berlangsung sejak abad ke-19. Ini menunjukkan adanya reaksi keras terhadap sikap taklid yang memukul umat Islam untuk mundur terus. Bu, tadi ayat yang tentang mengubah nasib itu perspektifnya siapa ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Itu adalah seruan yang disuarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh politik yang menyatukan umat Islam melalui gerakan Pan-Islamisme. Ada pula muridnya, Muhammad Abduh, seorang mufti dari Mesir yang vokal menyuarakan ijtihad agar kembali dibukakan bagi umat Islam. Jadi, apakah benar kalau kita bisa menghubungkan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membangun Muhammadiyah pada tahun 1912 ke semangat Muhammad Abduh yang baru ibu bahas? Betul banget, semangat itulah yang melahirkan paham perbandingan mazhab yang membuat perspektif kita dalam memandang hukum Islam jauh lebih dinamis lagi. Tapi, perlu kalian ingat juga bahwa puncak daripada masa kebangkitan itu sendiri adalah kodifikasi hukum Islam. Contohnya dapat kita lihat dari kompilasi hukum Islam atau KHI pada tahun 1991 yang menjadi pegangan kita dalam peradilan agama. Sebagai penutup, masa kebangkitan yang dimulai sejak abad ke-19 adalah jawaban atas masa lesu pemikiran hukum Islam selama berabad-abad sebelumnya. Inti dari periode ini adalah perlawanan terhadap sikap taklid yang banyak ditemukan pada umat Islam pada saat itu. Tokoh-tokoh besar seperti Jamaluddin Al-Afghani memberikan perspektif baru bahwa kebangkitan hukum tidak bisa lepas dari kemandirian politik. Sementara itu, Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad agar hukum Islam dapat tetap relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Di Indonesia, semangat ini nyata melalui gerakan sosial berupa pendidikan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Dahlan. Hasil dari perjuangan beliau dapat kita rasakan melalui sistem perbandingan mazhab yang ada, serta kompilasi hukum Islam pada tahun 1991 sebagai hukum terapan bagi umat Islam di Indonesia.